Moskow akan terbakar. Itu peringatan yang Ukraina sampaikan selama berbulan-bulan. Putin sudah mendengar dan mencoba mengabaikannya. Namun setelah Volodymyr Zelensky menyampaikan dua kabar mengejutkan secara beruntun, Putin harus menyadari bahwa akhir sudah semakin dekat. Kenapa? Ukraina mungkin membawa bensin, tapi justru rakyat Putin sendiri yang akan menyalakan apinya. Ukraina kini punya peluang bersejarah mengakhiri perang karena Putin baru saja diberitahu bahwa anggota lingkaran dalamnya sendiri mendukung perdamaian dengan Ukraina. Jika perdamaian gagal tercapai, bom kedua Ukraina akan memaksa Putin tunduk pada kekuatan jika dia tetap menolak tekanan. Kita mulai dari lingkaran dalam dan membiarkan Zelensky berbicara. Pada 10 Juli, Zelensky menyampaikan pidato malam seperti yang ia lakukan setiap hari dan menggunakannya untuk mengirim pesan tajam kepada Putin yang menusuk ke jantung pemimpin Rusia itu. Krisis bahan bakar di Rusia semakin parah dan itu sepenuhnya wajar sebagai respons atas keengganan Putin untuk mengakhiri perang ini. Kami telah mengusulkan cara mendekatkan perdamaian, kata Zelensky. Oke, sejauh ini masih standar, tapi kemudian bom dijatuhkan. Kami mendapat dukungan tidak hanya dari mitra di seluruh dunia, tetapi juga dari lingkaran Putin terkait perdamaian. Mereka mengerti situasi di sana dan bahwa satu-satunya pilihan adalah perdamaian, kata Zelensky. Dan begitu saja, Putin yang paranoid menyadari bahwa ada pengkhianat di sekelilingnya. Anggota lingkaran dalam yang tidak memiliki hasrat gilanya akan perang, yang telah sebabkan lebih dari 1,42 juta korban jiwa dan terus bertambah. Putin pasti bertanya-tanya, siapa yang berbalik melawannya saat panik? 1, 2, atau beberapa orang, bahkan semua orang. Kita akan berspekulasi sebentar lagi, tapi sebenarnya tidak akan mengejutkan pemimpin manapun yang tidak sengaja menutup mata seperti Putin. Zelensky menyebutkan krisis bahan bakar yang sedang mengguncang Rusia, dan itu adalah krisis yang dirancang oleh Ukraina yang secara khusus diciptakan untuk membuat rakyat Rusia berbalik melawan pemimpin mereka. Serangan jarak jauh Ukraina kini bisa mencapai seluruh wilayah penting di Rusia. Kilang-kilang minyak terbakar di seluruh negeri. Dengan serangan Ukraina yang paling luar biasa adalah serangan lebih dari 2.500 km ke kilang Omsk di Siberia. Fasilitas itu seharusnya tak pernah berada dalam jangkauan Ukraina, bahkan tidak mendekati. Tapi sekarang, setelah itu terjadi, setiap orang Rusia, mulai dari elit yang menurut Zelensky mengelilingi Putin seperti hiu, hingga orang biasa di jalanan, merasa tidak senang dan menginginkan perubahan. Saat kita berbicara, hampir semua dari 83 wilayah Rusia sedang menghadapi kekurangan bahan bakar dengan tingkat keparahan yang berbeda-beda menurut laporan CNN. Dan antrean di SPBU mengular hingga bermil-mil di banyak lokasi. Ada keputusasaan di dalam Rusia. Keputusasaan itu bisa membuat Putin bertindak sebelum didesak. Zelensky juga bukan satu-satunya yang menyebut Putin bermasalah dengan lingkaran dalamnya. Pada 13 Juli, Metro melaporkan bahwa Menteri Luar Negeri Estonia, Margus Zahner, mengatakan hal yang serupa. Bahkan di antara para oligark, semakin banyak yang meragukan perang Putin. Zahner mengungkapkan bahwa banyak orang yang setahun lalu berbicara tentang kemenangan, kini tak lagi mempercayainya. Saat membahas tekanan pada pundak Putin, Zahner tak menahan diri. Bisa saja suatu hari dia dan keluarganya melompat keluar jendela. Lagi pula, hal seperti itu terjadi di Rusia. Hal-hal seperti itu memang benar-benar terjadi di Rusia. Biasanya itu atas perintah Putin, dan lebih banyak orang didorong keluar jendela daripada melompat sendiri. Kita melihat pola pikir putus asa yang diyakini sebagian orang kini dimiliki Putin saat ia menyaksikan perangnya melawan Ukraina bukan hanya mandek di darat, tetapi berubah menjadi perang yang dimenangkan Ukraina. Drone-drone yang terbang di seluruh Rusia menjadi pengingat terus-menerus bagi Putin bahwa ia telah gagal melindungi rakyatnya seperti yang selalu ia klaim akan lakukan. Kegagalan itu sangat menyakitkan. Bahkan otoriter seperti Putin harus sadar ada batas yang bisa diterima rakyat dan lingkaran dalamnya sebelum mereka akhirnya bersatu dengan Ukraina untuk memaksa perdamaian yang tidak diinginkan Putin. Seperti sudah disampaikan, Ukraina membawa bensin, tapi rakyat Putin sendiri mungkin yang menyalakan apinya. Namun Zelensky menyebut anggota lingkaran dalam Putin, dan itu hanya bisa memicu spekulasi liar tentang siapa yang dekat dengan Putin namun menunjukkan dukungan untuk Ukraina. Mungkin itu memang tujuannya. Penyebutan samar tentang seseorang yang mendukung Ukraina sudah cukup membuat Putin yang paranoid mulai curiga. Dan hampir pasti bahwa pemimpin Rusia itu akan terus waspada, mengingat bahwa baru-baru ini telah ada pembicaraan tentang kudeta dan pemberontakan.
Baru pada bulan Mei lalu, rumor beredar bahwa mantan Menteri Pertahanan Rusia yang sekarang menjadi Kepala Dewan Keamanan Rusia, Sergei Shoigu, terlibat dalam semacam rencana kudeta. Shoigu termotivasi karena setelah lama mengabdi di bawah Putin, ia dipindahkan dari Menteri Pertahanan ke posisi dengan pengaruh minim. Bagi kita, itu terlihat seperti Putin mengalihkan tanggung jawab atas kegagalan militer Rusia, dan Shoigu mungkin saja menyimpan sedikit rasa kesal tentang semua itu. Mungkinkah dia anggota lingkaran dalam yang ingin perdamaian demi balas dendam pada Putin? Tak ada yang tahu dan Zelensky tidak memberitahu. Selain rumor-rumor itu, seorang mantan tentara Rusia juga melontarkan ancaman pemberontakan yang sangat nyata terhadap Putin. Akhir Juni, Alexander Lunin mengunggah video di Instagram mengecam militer Rusia karena memberi perintah bunuh diri yang tak masuk akal dan mengklaim penyalahgunaan merajalela di militer. Lunin menuntut pertemuan dengan Putin. Dia mengancam adanya rencana pemberontakan. Meski sudah ditangkap setelah ledakan emosinya di media sosial, Lunin mengklaim hanya menyampaikan pesan yang ingin disampaikan para pejabat tinggi di Kementerian dan Dinas Keamanan Rusia kepada Putin. Semakin banyak ular diselimut, semakin banyak anggota lingkaran dalam diam-diam bersekongkol melawan Putin. Satu hal yang pasti kita ketahui adalah Putin telah memperketat keamanannya sendiri seiring dengan beredarnya semua rumor dan aksi ketidakpuasan yang terang-terangan ini. Organized Crime and Corruption Reporting Project menyebut Kremlin siaga tinggi sejak Maret akibat rumor kudeta. Orang yang bekerja langsung untuk Putin kini dilarang memakai ponsel atau naik transportasi umum karena Putin khawatir mereka terpengaruh atau membocorkan keberadaannya. Di rumah, setiap pengawal, juru masak, bahkan fotografer yang melayani Putin, kamera keamanan telah dipasang agar pemimpin Rusia itu bisa mengawasi mereka setiap saat. Putin ketakutan. Itu sudah jelas. Dan sekarang, Zelensky mengklaim mendapat dukungan dari lingkaran dalam yang tampaknya sudah berada di ambang perpecahan. Paranoia Putin akan semakin dalam. Tapi ada pertanyaan lain yang tampaknya tidak ditanyakan siapapun. Apakah Zelensky mengatakan yang sebenarnya? Zelensky mungkin sengaja menyisipkan pernyataan santai soal lingkaran dalam Putin yang ingin melawannya dan memaksa perdamaian dengan Ukraina dalam pidato malamnya demi memanfaatkan paranoia Putin. Ukraina tahu seberapa jauh Putin akan melindungi dirinya. Tentu saja ada tingkat keamanan yang sangat ketat. Ada juga laporan bahwa Putin menghabiskan sebagian besar waktunya bersembunyi di bunker bawah tanah dan hanya muncul ketika harus tampil di depan umum. Ya, dengan asumsi bahwa kemunculan-kemunculan itu bukan hanya dilakukan oleh pemeran pengganti. Serangan drone Ukraina dianggap sebagai alasan utama mengapa Putin sekarang lebih banyak menghabiskan waktu di bunkernya. Mungkin ini lebih dari itu. Putin mungkin merasa bisa mengendalikan segalanya dari bunker sambil menjaga lingkaran dalamnya tetap terkendali. Pravda menyebutkan Putin kini lebih takut dari sebelumnya terhadap upaya pembunuhan, terutama oleh drone atau anggota elit yang marah, yang sudah muak dengan lebih dari 4,5 tahun perang sia-sia yang seolah hanya untuk memuaskan ego rapuh Putin. Kini kecerdasan buatan dan ancamannya juga mempengaruhi pikiran Putin. Setelah terbunuhnya mantan pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei, muncul berita bahwa pembunuhan itu dimungkinkan berkat penggunaan AI untuk menganalisis berjam-jam rekaman video yang diambil oleh kamera lalu lintas Iran. Analisis itu memperlihatkan lokasi Khamenei ke Amerika Serikat dan Israel, lalu bom penghancur bunker diluncurkan. Putin kini khawatir hal serupa menimpanya, sehingga ia berusaha sebisa mungkin tetap bersembunyi, menurut laporan France 24. Inti yang ingin kami sampaikan adalah orang kuat itu penuh ketakutan. Zelensky sering tampil di depan rakyat, berada di garis depan, atau mengunjungi negara lain untuk mencari dukungan. Penyebutan lingkaran dalam Putin oleh Zelensky mungkin adalah benih yang ditanam hati-hati, yang diketahui Presiden Ukraina akan tertanam dalam benak pemimpin Rusia yang takut pada segala sesuatu di sekelilingnya. Mungkin tidak ada pemberontakan di lingkaran dalam. Jika itu yang terjadi, Zelensky mungkin hanya sedang menyiapkan panggung agar Putin memulai perang melawan para elitnya sendiri. Dan jika itu terjadi, kemungkinan terjadinya pengkhianatan justru akan semakin meningkat. Ini situasi serba salah bagi pemimpin Rusia. Apapun hasilnya, jujur atau tidaknya Zelensky, ini contoh luar biasa memanfaatkan paranoia Putin. Pemimpin yang ketakutan membuat keputusan gegabah, mereka membuat kesalahan. Zelensky mungkin mengandalkan itu. Jika Presiden Ukraina jujur, itu malah lebih buruk bagi Putin. Dia tidak menginginkan perdamaian. Putin ingin rakyat mendukung semua keputusan gilanya.
Mengetahui orang yang seharusnya dipercaya diam-diam memberitahu Ukraina soal keinginan perdamaian bisa menjadi pukulan yang mungkin tak sanggup dihadapi Putin. Zelensky mengirim pesan ke Putin, berdamailah atau lingkaran terdekatmu akan memaksamu atau menyingkirkanmu. Namun Ukraina tahu Putin kemungkinan besar tidak akan mendengarkan karena terlalu terobsesi. Terlalu terjebak dalam perang sendiri hingga merasa tak bisa mengakhirinya. Atau pengkhianat yang menurut Zelensky ada di lingkaran itu akan muncul dari bayang-bayang. Oke, kata Ukraina, jika kejutan dari lingkaran dalam belum cukup, mungkin kejutan kedua akan berhasil. Sebelum kami ungkapkan kejutannya, inilah The Military Show, tempat kami menyajikan cerita lengkap bukan sekedar berita utama. Jika Anda belum melakukannya, tekan tombol subscribe agar tetap selangkah lebih maju. Dalam kejutan kedua, Zelensky memberi Putin gambaran masa depan. Jika Putin tidak menerima perdamaian, Ukraina akan membuat situasinya yang sudah sulit menjadi jauh lebih buruk. Ukraina akan meresmikan kampanye serangan jarak jauh yang telah menghantam Rusia. Ini bukan situasi ketika kita baru mungkin menyiapkan sesuatu di masa depan. Keputusan sudah ditandatangani dan resmi. Ukraina sedang membentuk komando serangan jarak jauh baru yang dinamakan Long Range Global Impact Command atau LRGIC yang akan memusatkan semua kemampuan jarak jauh Ukraina. Bertujuan utama mengurangi kekuatan militer Rusia hingga mereka tak mampu lagi melanjutkan perang yang dimulai Putin. LRGIC belum sepenuhnya aktif saat ini. Zelensky menyatakan perlu mencari komandan untuk organisasi itu dan berjanji komandan ini akan menjadi salah satu pemimpin terkuat dan paling mampu di militer Ukraina. Tapi itu akan segera hadir. Dan satu-satunya cara Putin bisa menghindari apa yang ditawarkan LRGIC adalah dengan akhirnya mendeklarasikan perdamaian. Tapi sebenarnya apa yang ditawarkan LRGIC? Zelensky menjelaskan sedikit. Komando ini harus memfokuskan 100% sumber daya yang tersedia untuk semakin mengurangi potensi perang Rusia secara nyata. Presiden Ukraina mengungkapkan bahwa komandan di bidang ini akan kuat dan pasti sangat berpengalaman. Memang informasinya terbatas, namun ini menunjukkan Ukraina akan menggabungkan semua unit jarak jauh dalam struktur komando baru, seperti saat mereka membentuk pasukan sistem tak berawak untuk unit drone garis depan. Melalui sentralisasi tersebut, informasi akan lebih mudah dibagikan dan serangan jarak jauh yang terkoordinasi terhadap Rusia akan lebih mudah untuk direncanakan. Itu asumsi kita. Zelensky jarang membocorkan informasi seperti klaimnya soal lingkaran dalam Putin, tampaknya sengaja untuk menambah ketakutan pada pemimpin Rusia yang sudah di ujung tanduk. Yang pasti, LRGIC adalah formalisasi kampanye serangan jarak jauh yang telah melumpuhkan Rusia. Pada 2026, Ukraina meningkatkan jangkauan, cakupan dan dampak serangannya di wilayah belakang Rusia, baik di Rusia maupun wilayah pendudukan. Semuanya jadi target, dari kilang dan infrastruktur minyak hingga pangkalan militer serta gudang amunisi. Militer Rusia membutuhkannya untuk beroperasi, Ukraina menyerangnya. Serangan-serangan itu menghantam lebih keras dan lebih cepat dari sebelumnya. Menurut Euromaidan Press, Ukraina telah meningkatkan jumlah serangan jarak jauh terhadap Rusia sebesar 1.150% selama paruh pertama tahun 2026 jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Serangan-serangan ini yang terjadi antara 500 hingga 2.000 km di luar garis depan dan terkadang bahkan lebih dalam dari itu telah menghantam 172 fasilitas militer atau energi. Yang terakhir ini sangat merugikan bagi Rusia. Media S melaporkan bahwa produksi bensin Rusia turun 65% akibat serangan Ukraina terhadap kilang minyak dan krisis bahan bakar yang kami sebutkan sebelumnya terjadi sebagai akibat dari kampanye jarak jauh ini. Inti yang ingin kami sampaikan di sini adalah bahwa pendekatan serangan jarak jauh Ukraina sudah sangat mematikan. Dengan dekret baru Zelensky, kampanye itu akan menjadi lebih berbahaya lagi. Lebih terkoordinasi, efisien, dan brutal pada tingkat yang belum pernah dilihat Rusia sebelumnya, kampanye jarak jauh itu siap menghancurkan Rusia tanpa bisa diperbaiki lagi jika Putin tidak menganggap serius seruan perdamaian dari Zelensky. Serangan jarak jauh kini dilembagakan dalam militer Ukraina. Sebuah cabang operasional khusus sedang dibentuk, dan itu adalah kabar sangat buruk bagi Putin. Tahukah Anda ada kabar buruk lagi bagi Presiden Rusia? Amerika Serikat tampaknya yakin strategi serangan jarak jauh Ukraina berhasil.
Bagi yang sinis, Anda mungkin mengira Zelensky bicara soal anggota pemerintahan Trump saat menyebut lingkaran dalam yang berbalik melawan Putin. Kami tidak akan sejauh itu, tetapi kami akan menunjukkan adanya perubahan besar dalam pendekatan Amerika Serikat terhadap perang Ukraina, di mana Ukraina kini mendapat seluruh dukungan karena Putin tidak akan menerima perdamaian kecuali dipaksa. Misalnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump sangat memuji pendekatan jarak jauh Ukraina ketika dia bertemu dengan Zelensky selama KTT NATO bulan Juli di Ankara. Dia menyebut pendekatan Ukraina sebagai eskalasi, namun ini bisa mengakhiri perang. Trump juga mengumumkan di KTT bahwa dia bersedia memberi lisensi produksi rudal pertahanan udara Patriot ke Ukraina, sehingga Ukraina bisa membuat rudal sendiri untuk menghadapi serangan rudal balistik dan jelajah Rusia. Itu sangat besar. Intinya, AS mendorong Ukraina terus melakukan apa yang selama ini dilakukannya dalam serangan jarak jauh, sekaligus membantu Ukraina selangkah lebih dekat untuk meminimalkan dampak strategi jarak jauh Rusia. Putin sudah tidak tahu harus berbuat apa lagi. Dan untuk satu sindiran kecil terakhir untuknya, Ukraina juga telah mengumumkan sesuatu yang lain. Selain LRGIC, Ukraina juga akan merestrukturisasi kepemimpinan dan manajemen pasukan serbu yang sudah ada. Dengan Komandan Korps Serbu Udara ke-8 negara itu, Brigadir Jenderal Dmitry Voloshin tampaknya telah dipilih untuk memimpin pasukan reaksi baru yang akan mengawasi restrukturisasi ini. Pasukan reaksi cepat gabungan adalah komponen baru angkatan bersenjata Ukraina yang menggabungkan unit serbu, drone, dan artileri menjadi satu kekuatan. Dapat dikerahkan cepat di seluruh garis depan, serta dilengkapi teknologi yang tak dimiliki tentara Rusia. Ini reformasi militer di garis depan untuk mendukung rencana Ukraina di wilayah belakang Rusia, sehingga pasukan Putin di Ukraina akan menghadapi tantangan lebih besar. Respons cepat terhadap kelemahan Rusia akan menyebabkan wilayah dibebaskan dan serangan Rusia dihentikan sebelum dimulai. Jadi, menurutmu bagaimana semua ini? Lingkaran dalam Putin menuntut perdamaian, meski bukan saat pemimpin mereka bisa mendengarnya. Ukraina pun siap bekerja sama dengan elit itu demi perdamaian. Tekanan semakin meningkat dengan pembentukan kelompok-kelompok baru yang membuat unit serangan jarak jauh dan serbu Ukraina menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Amerika Serikat juga memberi sinyal ke Putin bahwa sudah cukup, Ukraina menang dan Rusia tak bisa membalikan keadaan. Segera mundur atau akhir bagi Putin akan datang lebih cepat dari perkiraannya. Sedangkan untuk Putin sendiri, paranoia yang selalu menjadi ciri khasnya sebagai seorang pemimpin kini menjadi musuh terbesarnya. Mantan agen KGB itu telah memutarbalikkan keadaan hingga ia berada dalam situasi di mana pilihannya semakin sedikit. Apa yang akan dia lakukan sekarang? Meningkatkan eskalasi? Membawa perang yang dimulai ke Eropa? Putin mungkin melakukannya karena putus asa, tapi itu hanya akan memaksa Rusia yang sudah lelah melawan NATO, sementara Amerika Serikat mendukung Ukraina dan anggota NATO di Eropa siap bertarung. Itu bukan ide bagus. Apalagi yang dimiliki Putin, taktik menakut-nakutinya sudah tak mempan. Sebenarnya, Ukraina lebih unggul dalam menakut-nakuti, seperti juga di medan perang. Putin tak bisa menambah personel untuk perang Ukraina tanpa mobilisasi, dan kini mustahil baginya menyembunyikan fakta bahwa perang tersebut justru merugikan rakyat Rusia. Mereka merasakan penderitaan saat mengisi bensin, dan setiap kali melihat asap membumbung dari kilang atau pabrik lain yang dihantam drone Ukraina. Putin harus menerima bahwa dia hanya punya dua pilihan tersisa. Setuju untuk berdamai dalam perang Ukraina dan kemudian menghadapi lingkaran dalamnya yang sudah muak dengannya, atau terus melanjutkan pertempuran. Menyadari bahwa Ukraina semakin kuat, serangan-serangan pun semakin dalam. Anggota lingkaran dalam yang menginginkan perdamaian mungkin segera memutuskan bahwa cara mendapatkannya adalah menyingkirkan Putin. Putin, kamu menanggung sendiri akibat perbuatanmu. Ukraina hanya membuatmu merasakannya. Perang Rusia melawan Ukraina sudah menimbulkan korban jiwa yang sangat besar, sehingga hal itu saja sudah memberikan banyak tekanan kepada Putin. Biayanya lebih tinggi dari yang kamu kira. 1,42 juta korban yang kami sebutkan tadi hanyalah permulaan. Apa yang sebenarnya dilakukan Putin adalah menciptakan krisis di dalam Rusia yang begitu besar sehingga akan membutuhkan waktu puluhan tahun untuk pulih. Apakah kamu ingin tahu lebih lanjut? Kalau begitu, tontonlah video kami di mana kami membahas krisis demografi yang membayangi Rusia. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk berlangganan The Military Show agar kamu bisa mengikuti video harian kami yang membahas perkembangan terbaru dalam perang Ukraina. Dan seperti biasa, terima kasih sudah menonton.